Shalom anak-anak yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, dan salam sejahtera juga kepada seluruh staf dan guru-guru SD Satya Wacana yang telah berdedikasi mendidik anak-anak kami di sekolah yang kita cintai ini. Pada perayaan Paskah hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pimpinan sekolah ini, Bapak Pujiono, yang telah menghubungi kami untuk memberikan firman Tuhan di perayaan Paskah pada saat ini. Baru saja kita melalui satu hari bersejarah dalam perjalanan rohani kita. Hari memperingati kematian Sang Juru Selamat yang kita kenal, namanya Yesus Kristus. Kalau boleh pendeta bertanya kepada anak-anak kami, apa itu hari Paskah? Hari Paskah artinya hari di mana Yesus Kristus mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa maut, dan mendapatkan satu kemenangan yang menjadi pengalaman rohani bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di atas dunia pada saat ini. Tema Paskah tahun 2021 ini berpaling kepada Sang Hidup dengan nats firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai ayat ke-14. Dan bila mana kita mempelajari firman Tuhan ini, saya membuat judul pada perayaan Paskah ini adalah Domba Mengenal Suara Gembalanya. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini, saya mengundang kita bersama-sama tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, di jam ini Tuhan, hamba-Mu membagikan pekabaran firman Tuhan. Kiranya dengan urapan Roh Kudus-Mu, lidah hamba-Mu, firman Tuhan ini dapat termeterai di dalam hati kami. Kami dapat mengerti kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga firman ini membawa kami lebih dekat datang kepada Tuhan. Kiranya bersama dengan kami dalam mempelajari firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana dengan judul yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, anak-anak kami, para guru-guru yang kami hormati, Domba Mengenal Suara Gembalanya. Judul ini terinspirasi dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus di dalam perikop firman Tuhan ini. Yang pertama dapat kita lihat bahwa pada hari Jumat sore mereka telah menyaksikan guru mereka yang bernama Yesus mengalami kematian dan dikuburkan pada hari Jumat itu. Yang kedua, pada hari pertama dalam minggu itu, mereka baru saja kehilangan tubuh Yesus. Pada saat Maria Magdalena pergi untuk menengok kubur Yesus, dia di sana tidak menjumpai lagi jenazah yang dia cintai dan hormati di dalam kehidupannya. Yang ketiga, tokoh agama saat itu melakukan satu siasat dengan menuduh murid-murid Tuhan Yesus telah mencuri jenazah Yesus untuk memperdaya banyak orang dengan memberikan sogokan uang kepada pasukan Roma yang menjaga kubur Yesus, agar sekiranya mereka mau menjadi saksi palsu bahwa murid-murid telah mencuri mayat Yesus. Dan tuduhan ini semakin membuat murid-murid mengalami ketakutan. Dalam perikop Yohanes pasal 20 ini, kebangkitan Yesus telah direspon
oleh orang-orang yang mengenal Yesus dengan respon yang berbeda-beda. Yang pertama, Maria Magdalena. Di subuh hari, pada hari pertama minggu itu, dia pergi ke kubur Yesus. Tetapi bila mana dia telah tiba di kubur Yesus, dia mendapati bahwa penutup kubur Yesus telah terguling. Dan pada saat dia melangkah masuk ke sana, dia tidak menjumpai jenazah Yesus dibaringkan di dalam kubur itu. Dengan berlari Maria Magdalena menjumpai murid Yesus, dan dia berkata kepada Petrus bahwa Tuhan telah diambil, dicuri dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Semua murid-murid pergi melihat kubur Yesus. Hati mereka sedih, bercampur dengan ketakutan. Murid-murid pulang dengan bergegas, sementara Maria tetap berada di dalam kubur Yesus dengan hati yang sangat sedih. Karena Maria Magdalena telah membuat Yesus di hatinya dengan segenap hatinya dan menghormati Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Maria Magdalena berdiri dekat kubur Yesus sambil menangis. Di kubur Yesus, Maria melihat ada dua malaikat, dan salah satunya berkata kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria tidak tahu bahwa yang berkata kepada dia pada saat itu adalah seorang malaikat Tuhan. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang, mengalihkan tubuhnya dan melihat ke belakang. Dan dia melihat seseorang dan bertanya kepada dia pada saat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah seorang penjaga taman. Lalu Maria berkata kepada orang yang dia lihat pada saat itu, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambilnya, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan supaya saya dapat mengambilnya." Kembali seseorang itu berkata, "Maria." Maria mengenal suara ini. Ini adalah suara orang yang dia cari. Dengan spontan Maria berkata kepadanya, "Rabuni," yang artinya guru. Apa makna rohani yang dapat kita lihat dari kisah ini? Bila mana kabut gelap datang dalam kehidupan kita, kita tetap memandang Tuhan sebagai Allah Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita, yang dapat memberikan pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Allah, di balik kabut itu akan terbit sebuah terang di dalam kehidupan kita. Maria yang mengenal suara Tuhannya memberikan sambutan. Mengapa dia melakukan sambutan? Oleh karena sepanjang hidupnya dia telah memasukkan Yesus di dalam kehidupannya dengan segenap hatinya. Respon yang pertama dari murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan respon yang kedua? Murid-murid setelah melihat kubur itu kosong, yang walaupun Yesus telah menampakkan diri kepada mereka dan memberikan sambutan salam sejahtera, Petrus tidak dapat mengenal suara gurunya. Mengapa? Kita baca di dalam Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke aula imam besar. Dan setelah masuk ke dalamnya, duduklah dia bersama para pengawal untuk melihat kesudahan.
Petrus mengikutinya dari jauh sampai ke pelataran tempat imam besar itu. Ini adalah satu kisah pada saat Yesus ditangkap dan murid-murid semuanya tergoncang imannya. Namun Petrus mengikuti Yesus untuk melihat-lihat kira-kira apa yang akan terjadi kepada Yesus. Dan hubungan antara Yesus dengan Petrus pada saat itu memiliki satu hubungan yang jauh, yang menghasilkan satu dampak. Bila mana hubungan jauh antara Yesus dengan Petrus terjadi, yang walaupun Yesus telah datang menampakkan diri kepada murid-murid di hari Minggu malam. Kita baca kisah ini di dalam Yohanes pasal 20. Yesus menampakkan diri dan menyatakan salam sejahtera kepada mereka. Namun bagaimana respon daripada murid-murid Tuhan Yesus? Di dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke dalam perahu, tetapi semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa dari usaha yang mereka lakukan. Simon Petrus di dalam ayat ini kembali kepada manusia lamanya sebagai penangkap ikan. Dampaknya murid-murid yang lain mengikuti Petrus sebagai pemimpin mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sangat wajar. Hubungan yang jauh bersama Yesus akan menghasilkan kehidupan yang lama di dalam kehidupan kita. Dampaknya, dahulu sahabat, dahulu mereka adalah murid-murid yang berkata sebagai guru. Namun pada saat Yesus datang kepada mereka, sementara mereka telah memiliki hubungan yang jauh antara Yesus dengan murid-muridnya, bahkan mereka telah kembali kepada manusia lama mereka. Pada saat Yesus datang menjumpai murid-muridnya, tak satupun yang melakukan respon seperti Maria Magdalena. Bahkan murid-murid berkata, "Hantu! Hantu artinya sesuatu hal yang harus dihindari. Apa jadinya kehidupan kita ini bila mana kita punya pergumulan, bila mana kita punya kabut gelap menutupi perjalanan hidup kita, berjalan di dalam lembah kekelaman." Pada saat Yesus datang dalam kehidupan kita, lalu kita katakan, "Ini hantu. Ini sesuatu hal yang harus kita hindari." Sering sekali kita yang sudah bersahabat, bahkan beriman kepada Yesus, bila mana hubungan kita didasari hubungan jauh, maka hubungan jauh itu maksudnya saya ikut Yesus biar lebih diberkati. Saya berdoa agar penyakit saya disembuhkan. Saya datang ke gereja agar bertemu teman-teman yang banyak. Iman yang seperti inilah yang dimaksudkan menjalin hubungan yang jauh dengan Tuhannya. Harusnya kita berdoa kepada Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberkati kehidupan kita, sehingga nafas doa yang kita sampaikan kepadanya adalah doa-doa ucapan syukur oleh karena berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita datang ke gereja oleh karena kita mengakui Dia sebagai Allah pencipta kita. Ya, wajar saja sebagai Allah pencipta kita datang kepada Dia untuk datang menyembah kepadanya dengan segenap hati kita. Kita mengikut Yesus karena sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Inilah respon kalau kita memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhan kita. Saat kita kembali kepada manusia lama kita, pada saat kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman,
Kita menjadi anti terhadap firman Tuhan. Janji pengharapan dan firman Tuhan direspon dengan keraguan-raguan. Pada saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita membaca firman Tuhan. Oh, ini bukan untuk saya. Oh, ini hanya terjadi pada zaman dahulu kala. Mujizat itu tidak ada lagi saat ini. Sehingga kita akan terpuruk di dalam kesengsaraan hidup yang kita alami. Sebagai kesimpulan dari perayaan Paskah di sekolah Satya Wacana pada pagi hari ini, mari kita merenungkan semangat Paskah, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan satu kepastian bahwa dosa telah dikalahkan di kayu salib, maut telah disingkirkan pada saat Yesus mengalami kebangkitan dari kuburnya. Dan pengalaman rohani ini juga yang akan dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Apakah engkau mengenal suara Tuhan Yesus? Suara Tuhan Yesus ada di dalam firman Tuhan ini. Apakah engkau memposisikan dirimu seperti murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan? Dan pada saat hubungan yang jauh itu terjadi, maka kita akan kembali kepada manusia lama kita. Pada saat kita telah menjadi hidup kepada manusia lama kita, maka apapun yang janji pengharapan, apapun yang disampaikan oleh Tuhan, tidak akan dapat berbuah dan berakar di dalam kehidupan kita. Kiranya semangat Maria Magdalena pada saat dia berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam kebingungan, suara Yesus datang memanggil dia, berkata, "Maria." Dia langsung mengenal suara itu dan berkata, "Guru." Pada saat keraguan-raguan datang dalam kehidupan kita, kita dapat katakan, "Tuhan Yesus, tolong kami." Maka nyatakanlah, rasakanlah mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya perayaan Paskah ini dapat membangunkan semangat kita, membangunkan iman kita, bahwa Yesus itu sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.